Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil review terhadap jurnal yang berjudul Efficient Round Robin CPU Scheduling Algorithm for Operating System. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, rekan saya Tantan Nugraha dengan NIM 2003070 dan juga saya sendiri Taufik Hidayat dengan NIM 2008294. Langsung saja, latar belakang jurnal ini memiliki judul penjadwalan. Nah, penjadwalan sendiri merupakan fungsi sistem operasi dasar yang menentukan proses mana yang akan berjalan ketika ada beberapa proses yang dapat dijalankan. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU seperti first come first serve, shortest job first scheduling, penjadwalan round robin, penjadwalan prioritas, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penjadwal sendiri adalah komponen kernel yang memilih proses mana yang akan dijalankan sebelumnya. Sistem operasi dapat menampilkan hingga 3 jenis penjadwal. Yang pertama itu penjadwal jangka panjang, penjadwal jangka menengah, dan juga penjadwal jangka pendek. Nah, selanjutnya ada penjadwalan CPU. Nah, penjadwalan CPU sendiri memiliki peran penting dalam sistem operasi real time yang memiliki batasan waktu pada komputasi. Sistem real time sendiri bersifat mission critical, di mana tugasnya harus diselesaikan sebelum tenggat waktunya. Ada dua jenis utama sistem real time. Yang pertama itu hard real time system dan juga soft real time system. Adapun tujuan penjadwalan, yang pertama memaksimalkan hasil, menghindari pemblokiran, meminimalkan overhead, menegakkan prioritas, dan juga mencapai keseimbangan antara respons dan pemanfaatan. Yang selanjutnya ada literatur review. Nah, ada algoritma penjadwalan prioritas. Sistem operasi ini menetapkan prioritas tetap untuk setiap proses, dan penjadwal mengatur proses dalam antrian siap dalam urutan prioritasnya. Proses dengan prioritas lebih rendah akan terganggu oleh proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Adapun algoritma yang melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mengalokasikan CPU ke setiap proses dalam mode round robin sesuai dengan prioritas yang diberikan untuk kuantum waktu tertentu. Setelah menyelesaikan langkah pertama, langkah-langkah berikut dilakukan. Prosesor diatur dalam urutan yang meningkat atau waktu burst CPU yang tersisa dalam antrian siap. Prioritas baru ditetapkan sesuai dengan semburan proses CPU yang tersisa. Proses dengan CPU terpendek ditetapkan dengan prioritas tertinggi. Nah, selanjutnya proses dijalankan sesuai dengan prioritas baru berdasarkan semburan CPU yang tersisa. Dan setiap proses mendapatkan kendali CPU sampai mereka menyelesaikan eksekusinya. Nah, yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan itu metode dalam artikel penelitian ini. Adapun yang metode yang digunakan yaitu metode studi kasus, di mana pada jurnal ini terdapat dua kasus, di mana setiap kasus untuk algoritma yang dikerjakan dengan simple round robin terdapat 5 proses, dan algoritma yang diusulkan itu memiliki 2 ronde. Selanjutnya untuk kasus yang pertama memiliki kuantum 5 milidetik yang diselesaikan dengan metode algoritma round robin. Ini adalah tabelnya, tabel proses, burst time, dan prioritasnya, dan gancarnya itu akan seperti ini, di mana dari gancar ini kita dapat mencari jumlah saklar waktu tunggu, yaitu di sini 13, yang mana dari kotak ini kan ada 14, maka ada 13 saklar waktu tunggunya karena proses yang pertama itu langsung dieksekusi. Lalu kita dapat mencari rata-rata waktu tunggunya itu segini, 33,20001 milidetik, dan rata-rata waktu perputarannya itu 45,8 milidetik. Selanjutnya untuk kasus yang pertama namun dikerjakan dengan algoritma yang diusulkan dengan kuantum waktu yaitu 5 milidetik. Nah, adapun tabelnya seperti ini prosesnya, lalu ini burst time-nya yang sama, lalu prioritasnya. Selanjutnya masih kasus yang pertama namun ronde kedua tanpa memperhatikan algoritma kuantum, maka si proses ini, si burst time ini tuh akan diselesaikan secara berurutan sampai selesai gitu dengan prioritas yang ditetapkan. Lalu gancar dari kedua ronde itu yaitu seperti ini gancarnya, maka dari gancar ini pun kita dapat mencari jumlah saklar waktu tunggunya yaitu ada 8. Lalu rata-rata waktu tunggunya itu 26,20001 milidetik. Lalu rata-rata waktu perputarannya itu 38,800,000 milidetik. Nah, adapun ketika algoritma yang diusulkan tadi diimplementasikan dalam bahasa C, hasilnya akan seperti ini.
Nah, untuk kasus yang kedua masih metode yang tadi yang sama ya, metode studi kasus yang kedua memiliki kuantum yang berbeda si algoritma simple round robinnya itu. Adapun implementasi gancatnya itu yaitu seperti ini. Dari gancat ini pun kita dapat jumlah waktu saklar, lalu rata-rata waktu tunggu dan rata-rata waktu berputarannya. Nah, untuk kasus yang kedua, namun dengan algoritma yang diusulkan pada ronde pertama ini memiliki kuantum yang berbeda-beda. Ini 9, ini 4 gitu ya, dengan prioritas yang berbeda pula gitu. Lalu masih kasus yang kedua dengan ronde yang kedua, namun tanpa memperhatikan kuantum, maka ini harus diselesaikan secara berurutan sesuai dengan prioritas yang ada. Nah, sehingga dapat digambarkan gitu ya gancatnya dari dua ronde tadi. Dari gancet ini pula kita dapat mencari jumlah waktu saklar yaitu 7 waktu tunggu, rata-rata waktu tunggunya yaitu 28,00000 milidetik, rata-rata waktu putarannya yaitu 40,60000 milidetik. Nah, adapun ketika diimplementasikan dalam bahasa C yaitu seperti ini. Nah, adapun hasil dan analisis yang dapat kita dapatkan dari artikel penelitian ini yaitu pertama, di mana perbandingan jumlah saklarnya itu untuk round robin sederhana itu lebih tinggi daripada algoritma yang diusulkan yang merah ini ya. Lalu perbandingan rata waktu tunggunya yaitu round robin sederhana yang dikerjakan dengan round robin sederhana lebih besar daripada yang dikerjakan dengan algoritma yang diusulkan. Dan yang terakhir yaitu perbandingan rata-rata waktu putaran yang digunakan oleh round robin sederhana lebih tinggi dengan waktu kuantum yang sama dengan yang dilakukan proses oleh algoritma yang diusulkan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan kedua algoritma yaitu algoritma round robin sederhana dengan algoritma yang diusulkan itu lebih efisien yang diusulkan karena dilihat dari rata-rata waktu tunggu, rata-rata waktu putaran dan jumlah saklar yang lebih sedikit, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi overhead pada sistem operasi. Selain itu untuk bisa mengurangi masalah kelaparan pada proses karena dengan waktu ber-CPU yang lebih sedikit ditetapkan prioritas yang lebih tinggi dan dieksekusi pertama kali dalam algoritma putaran kedua, sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem waktunya.